Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Diansyah dengan NIM 064 002100028 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi berbasis web dengan tema Rumah Makan Induk Kampung untuk memenuhi penilaian mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, pendahuluan. Warung makan merupakan suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang ingin melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan praktis. Keterbatasan untuk mengolah makanan karena padatnya aktivitas sehari-hari menjadi alasan masyarakat lebih suka membeli makanan dari warung makan. Faktor tersebut membuat orang berlomba-lomba untuk membuka warung makan, sehingga membuat perkembangan warung makan semakin pesat. Namun, sangat disayangkan, pengelolaan warung makan masih terkesan kurang baik. Untuk saat ini, informasi tentang lokasi rumah makan Rindu Kampung masih secara manual dari mulut ke mulut. Jadi, update mengenai lokasi rumah makan Rindu Kampung, baik yang sudah ada ataupun cabang yang sudah ada, kepada konsumen menjadi tidak efisien. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana cara memberikan informasi lokasi yang mudah diakses bagi konsumen, agar konsumen tidak susah menemukan lokasi serta dapat menemukan rumah makan di induk kampung yang sebenarnya. Dan bagaimana cara memberikan informasi menu-menu yang ada di rumah makan induk kampung serta harganya. Maksud dan tujuannya adalah membuat website yang bisa diakses masyarakat dengan hanya menggunakan handphone untuk mencari lokasi rumah makan, informasi menu yang ada, lengkap dengan harganya, dan bisa memesannya secara langsung. Selanjutnya ada user requirement. Yang pertama adalah nama aktornya itu admin. Keterangannya yang pertama, admin melakukan login untuk dapat mengakses data penjualan. Yang kedua, admin dapat mengupload, mengupdate, mengedit menu yang dijual. Yang ketiga, admin memiliki data pelanggan. Keempat, admin menerima daftar pemesanan. Yang kelima, admin melakukan konfirmasi pemesanan. Keenam, admin memberikan detail transaksi. Yang ketujuh, admin melakukan proses pengiriman. Selanjutnya ada nama aktornya itu sistem. Yang pertama, sistem melakukan verifikasi data pelanggan saat proses login aplikasi website. Selanjutnya, sistem menyimpan data pelanggan. Selanjutnya, sistem menyimpan data produk. Lalu ada sistem menyimpan metode pembayaran. Yang kelima, sistem menyimpan data pembayaran. Dan yang keenam adalah sistem menyimpan data pemesanan. Yang ketujuh, sistem memberikan invoice sebagai bukti untuk pelanggan harus melakukan pembayaran. Yang kedelapan, sistem memberikan konfirmasi bahwa pelanggan sudah membayar produk yang dibeli dan memberikan detail proses pengiriman. Yang kesembilan, sistem menyimpan data pengiriman. Selanjutnya ada nama aktor pelanggan. Aktor pelanggan itu yang pertama, keterangannya adalah pelanggan melakukan registrasi terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi website. Yang kedua, pelanggan melakukan tahap login ke dalam aplikasi website. Yang keempat, pelanggan dapat melihat menu yang dijual dalam aplikasi website. Yang kelima, pelanggan dapat memilih dan membeli menu yang diinginkan. Dan yang keenam, pelanggan melakukan pengisian data diri dan memilih jenis pembayaran. Yang keenam, pelanggan mendapatkan invoice dan melakukan pembayaran sesuai invoice yang didapat. Yang ketujuh, pelanggan dapat melihat proses pengiriman menu yang ke alamat yang dituju. Yang kedelapan, pelanggan memberikan konfirmasi jika pesanan sudah diterima atau selesai. Selanjutnya ada flowchart. Aktor pertama itu pelanggan. Pelanggan memulai uh, tindakannya, lalu ke proses registrasi, kemudian ke proses login. Setelah login, sistem akan menyimpan data pelanggan. Kemudian sistem juga akan memverifikasi data tersebut. Jika iya, langsung masuk ke proses berhasil registrasi. Kemudian sistem akan menampilkan menu halaman. Kemudian sistem akan memberikan form reservasi dan order menu. Selanjutnya pelanggan mengisi form reservasi dan menu. Jika sudah diisi form reservasi dan order menunya, sistem akan mengecek ketersediaan tempat. Jika tersedia, jika tidak tersedia, pelanggan harus mengisi formnya, menunggu dan mengisi formnya kembali. Jika tersedia, sistem akan membuat bukti reservasi dan order menu. Kemudian pelanggan dapat mencetak bukti reservasi menu dan ordernya. Kemudian sistem akan memberikan data bukti reservasi order menu dan pelanggan, dan kemudian data dan menu data-data tadi akan dibuat laporan oleh admin.
Kemudian masuk ke DFD level 0. Yang pertama, pelanggan dapat memasukkan username, password, memilih menu, dan memesan menu. Kemudian sistem akan menyimpan data, menampilkan menu awal dan konfirmasi. Kemudian sebelah kanan ada admin. Admin bisa melakukan login, verifikasi data menu pesanan. Selanjutnya sistem akan menampilkan status data pesanan yang telah dipesan. Selanjutnya ada DFD level 1. Pertama, pertama, pertama pelanggan melakukan pertama pelanggan mengisi username dan password untuk masuk ke proses registrasi. Setelah proses registrasi tersebut dilakukan, pelanggan akan mendapatkan akun mereka. Nah, dalam proses registrasi tersebut, sistem akan menyimpan data pelanggan yang tadi. Selanjutnya, pelanggan melakukan proses login dengan masukkan username dan password. Setelah login, pelanggan akan mendapatkan akun mereka. Kita pindah ke admin. Setelah admin juga dapat melakukan login dengan masukkan username dan password. Setelah login, admin akan mendapatkan akun mereka juga. Setelah proses login dilakukan, admin akan melanjutkan ke proses input menu. Setelah menginput menu tersebut, data-data tersebut akan tersimpan di dalam database data menu. Selanjutnya, data-data tersebut menjadi informasi menu dan akan diteruskan ke bagian pemesanan dan akan diteruskan kembali ke pelanggan agar pelanggan tahu apa saja yang ada di menu yang ada di rumah makan. Selanjutnya, pelanggan akan memesan menu. Setelah memesan menu, akan masuk ke proses pemesanan. Menu-menu yang telah dipesan oleh pelanggan akan masuk ke dalam database pemesanan. Setelah itu, kembali lagi ke pelanggan. Pelanggan akan mengkonfirmasi pesanan mereka, apakah sudah betul atau ada yang kurang atau yang lebih. Setelah melakukan konfirmasi pesanan, pelanggan akan masuk ke proses transaksi. Setelah itu, pelanggan akan mendapatkan bukti pemesanan mereka. Nah, dalam proses transaksi tersebut, admin dapat melihat informasi transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Setelah itu, admin setelah makanan dan minumannya telah jadi, admin akan menampilkan informasi pengiriman dan akan masuk ke proses pengiriman. Dan akan dilanjutkan ke pelanggan dengan menerima informasi pengiriman tersebut secara detail. Dan data dalam pengiriman tersebut akan masuk ke database data pengiriman. Selanjutnya ada ERD. Di sini pertama ada entity data pelanggan, kemudian ada entity data transaksi, ada entity data pengiriman, entity data pemesanan, lalu ada entity data menu. Yang pertama, entity data pelanggan mempunyai atribut bernama nama, username, nomor telepon, email, dan alamat. Atribut nama itu dicabangkan lagi menjadi nama lengkap, dan seperti atribut nama, atribut alamat juga dicabangkan menjadi kota, nama jalan, dan provinsi. Kemudian di sini ada entity data transaksi. Entity data transaksi itu memiliki dua atribut, yaitu bukti pemesanan dan bukti pembayaran. Selanjutnya ada entity data pengiriman. Entity data pengiriman punyai tiga atribut, yaitu nomor order, nama pelanggan, dan nomor resi. Kemudian entity data pemesanan itu ada dua atribut, yaitu nama pelanggan, nomor order. Selanjutnya entity data menu itu mempunyai tiga atribut, kategori, nama produk, dan harga. Untuk atribut kategori itu dicabangkan lagi menjadi makanan dan minuman. Saya akan menjelaskan tentang pelanggan ke menu itu many to many, karena pelanggan bisa melihat banyak menu, dan menu juga dapat dilihat oleh banyak pelanggan. Selanjutnya ada pelanggan ke pemesanan itu many to many juga, karena pelanggan bisa memesan banyak menu, dan pesanan juga dapat dilakukan oleh banyak pelanggan. Selanjutnya pelanggan ke transaksi itu many to many juga, karena pelanggan dapat melakukan beberapa kali transaksi.
Kemudian untuk transaksi ke pengiriman itu one to many karena setiap satu kali transaksi akan dilakukan satu kali pengiriman. Setiap kali transaksi akan dilakukan hanya satu kali pengiriman. Ada misalkan pelanggan memesan 10 menu, itu kan masih dalam satu transaksi. Nah, dalam satu transaksi itu hanya akan dikirim satu kali pengiriman, hanya tidak 10. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.